Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Baik, kita akan menyelesaikan beberapa soal dalam bentuk akar. Soal yang pertama, akar 7 ditambah akar 2 dikali akar 7 dikurang akar 2. Maka untuk mengerjakan ini kita akan mengalihkan yang disebut dengan kali pelangi. Akar 7 dikali akar 7. Ingat sifat bahwa kalau ada akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya cukup tuliskan A saja, tidak perlu kita kalikan angkanya. Jadi akar 7 dikali akar 7 hasilnya adalah 7. Kemudian akar 7 dikali negatif akar 2, maka hasilnya adalah negatif akar 14. Oke, sudah selesai yang di sebelah sini. Kemudian yang ini kita kalikan. Akar 7 dikali akar 2 dikali akar 7 menjadi ditambah akar 14. Oke, kemudian akar 2 dikali negatif akar 2 menjadi negatif 2. Kemudian kita hitung yang tidak punya akar dengan yang tidak punya akar. 7 dikurang 2 adalah 5. Ya, ini 7, ini kurang 2. Kemudian negatif akar 14 ditambah akar 14, ini habis ya. Sehingga hasilnya hanya 5 saja. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, bagaimana caranya? Oke, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada bentuk khusus, yaitu jika ada akar dalam kurung A ditambah B ditambah atau dikurang 2 akar A kali B, maka dia menjadi akar A ditambah atau plus minus akar B ya. Akar A plus minus akar B. Jadi kita harus membuat bentuknya seperti ini terlebih dahulu. Kita lihat soal nomor 2. Oke, nomor 2 di sini ada angka 3, di sini ada angka 2. Kemudian di sini wajib ada angka 2 karena di rumus yang disertakan memuat angka 2. Di sini angka 3 kita akan membuat menjadi berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 3, tapi kalau dikalikan hasilnya 2. Maka kita menemukan angka yaitu angka 2 ditambah 1 ya, angka 2 tambah 1 ditambah 2 akar 2 ini dari mana? 2 dikali 1. Nah, kalau sudah dapat bentuk penjumlahan dan perkaliannya, maka hasilnya adalah akar 2 ditambah akar 1. Nah, ini dari mana? Dari sini ya, ini penjumlahan, ini perkalian. Maka kita pakai angkanya untuk mendapatkan hasil ini. Nah, akar 1 bisa disederhanakan lagi, ini akar 2 ditambah 1 ya. Akar 2 ditambah 1. Untuk penjumlahan, bentuk ini tidak mesti seperti ini ya, bisa saja angka satunya di depan. Jadi 1 ditambah akar 2 ya. Ini untuk contoh nomor 2. Oke? Oke ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini bedanya hanya di atas menggunakan tanda tambah, di bawah menggunakan tanda kurang. Oke, ini seperti yang kita sudah ketahui di contoh nomor 2. Bahwa angkanya itu adalah 2 ditambah 1. Bedanya hanya di sini kita menggunakan tanda kurang. Maka di sini kita pakai kurang. 2 akar 2 dikali 1. Nah, ini hasilnya menjadi untuk tanda kurang. Nah, untuk tanda kurang ini tidak boleh terbalik ya antara angka 2 dan 1. Nah, untuk tanda kurang ini yang kita letakkan di depan adalah yang lebih besar. Ya, misalnya di sini ada 2 sama 1, maka yang kita taruh di depan adalah 2. Nah, akar 2 kemudian dikurang akar 1 ya. Jadi akar 2 dikurang 1. Jadi jawabannya ini. Nah, ini tidak boleh terbalik ya, jangan sampai menuliskan 1 dikurang akar 2. Kenapa? Karena dalam bentuk akar hasilnya selalu bernilai positif atau paling kecil nilainya adalah 0. Kalau ini sampai terbalik, maka nanti menghasilkan bilangan negatif dan itu salah ya.
jadi tidak boleh tertukar. Kalau penjumlahan boleh tertukar, karena penjumlahan bersifat komutatif, artinya ditukar hasilnya sama. Tapi kalau pengurangan dia tidak bersifat komutatif. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Yang diperhatikan. Oke, untuk contoh yang berikutnya nomor 4 ini seperti apa? Oke, contoh nomor 4 di sini 3, di sini 8. Tetapi di depannya akar ini belum ada angka 2. Padahal untuk menggunakan rumus ini wajib ada angka 2 terlebih dahulu di depannya. Nah, untuk itu maka akar 8 harus kita modifikasi. Cara memodifikasinya adalah dengan mengeluarkan akar yang di dalam menjadi angka 2 di depan. Maka wajib hukumnya bentuk ini kita buat dalam bentuk perkalian 4 dikali berapa. Kenapa harus 4? Karena nanti 4 akan keluar dan menghasilkan angka 2 di depan. Jadi ini 4 dikali berapa supaya 8, yaitu dikali 2. Sehingga ini menjadi 2 ya, akar dari 4 2, akar 2. Oke, sekarang kita rubah. Ini menjadi akar. Oke, untuk soal nomor 4 kita kerjakan seperti ini. Ini bentuknya berubah terlebih dahulu menjadi akar 3 ditambah 2 akar 2. Oke, seperti yang kalian lihat, akhirnya nomor 4 ini sama dengan nomor 2. Hanya berbeda bentuk saja yang di belakang. Jadi kita harus membuat bagaimana caranya di depan akar ini, yang di bagian belakang ini ada angka 2. Ya harus 2 ya. Ketika bukan angka 2 gimana? Dibuat supaya menjadi ada angka 2. Jika tidak bisa, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Ya, harus menggunakan cara yang lain. Jadi rumus ini hanya bisa digunakan jika di depan sini ada angka 2. Dan di sini kombinasi dari penjumlahan dan perkaliannya menghasilkan angka yang ada pada soal. Sehingga ini karena sudah sama dengan nomor 2, maka hasilnya adalah 1 ditambah akar 2 ya, sama. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian kita akan ke bagian yang kedua, bagaimana merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, di dalam proses perhitungan di matematika, bentuk akhir suatu jawaban atau bentuk pengerjaan akhir dalam pecahan itu bawahnya atau bagian penyebutnya tidak boleh berbentuk akar. Nah, kenapa disebut merasionalkan? Karena ini bentuknya belum rasional. Ya, bentuk akar itu bentuk irasional. Nah, untuk merasionalkannya ada beberapa cara. Kita lihat contoh yang pertama, 2 per akar 3. Untuk merasionalkan bentuk yang pertama ini, kita cukup mengalihkan dengan bentuk akar yang sama, tetapi atas dan bawah. Jadi ini dikali akar 3 per akar 3. Kalau di sini akar 5, maka dikali akar 5 per akar 5. Akar 3 per akar 3 sendiri nilainya adalah 1 ya. Jadi sebenarnya 2 per akar 3 ini kita kali 1 sebenarnya. Maka tidak merubah nilai. Hanya saja bentuknya yang akan berubah. Kita kalikan 2 dikali akar 3 tetap seperti ini. 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 menghasilkan 3 ya. Tidak perlu kita kali 3 kali 3 menjadi 9, akar 9 adalah 3. Cukup ingat bahwa sifat jika akar A dikali dengan akar A maka akarnya yang hilang. Oke, 2 akar 3 per 3. Biasa juga ditulis kalau bentuk akarnya ada di atas maka dia boleh ditaruh di tengah seperti ini ya. Ini untuk contoh nomor 1. Untuk contoh nomor 2, kita tidak bisa menggunakan cara nomor 1. Karena kalau hanya dikalikan dengan akarnya saja, maka nanti hasilnya masih ada akar di bawah. Untuk soal nomor 2, ini 4 per 2 ditambah akar 3, kita kali dengan yang namanya sekawan. Sekawan itu adalah bentuk yang sama, dengan bagian bawah boleh, dengan atasnya boleh, pokoknya bentuk yang sama hanya berlawanan tanda. Kalau di sini ditambah maka bentuk sekawannya adalah dikurang. Jadi 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, ini atasnya jangan dikalikan dulu, biarkan saja menjadi seperti ini. 2 dikurang akar 3 ya per
Sekarang bawahnya saya tulis di sini 2 ditambah akar 3 dikali dengan 2 dikurang akar 3. Ini sebenarnya mengalikannya sama seperti nomor 1 di atas ini ya. Tetapi khusus ya, ini khusus untuk bentuk sekawan. Perkalian dalam bentuk sekawan ini lebih sederhana. Cukup depan dengan depan, belakang dengan belakang. Itu sudah cukup, karena yang lain pasti akan habis ketika dioperasikan. Jadi cukup depan dengan depan, belakang dengan belakang. Depan dengan depan hasilnya 2 dikali 2 4 nanti, kemudian plus dikali min hasilnya min, ini pasti min nanti ya selalu. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Nah, jadi perkalian ini hasilnya 4 dikurang 3 ya, seperti ini. Maka 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi cukup abaikan saja, atasnya saja kita tulis. Oke, karena dibagi 1 ya. Kemudian ini kita kalikan. Boleh seperti ini, 8 dikurang 4 akar 3. Yang sampai sini saja boleh, sampai sini boleh ya. Jika soalnya esai ya sebenarnya sampai sini sudah benar, tapi jika soal pilihan ganda, mau tidak mau kalian harus mencari jawaban yang ada pada pilihan ganda. Karena bisa jadi pilihan gandanya memuat yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri, pokoknya ya bentuknya bisa berbeda-beda. Oke, untuk soal nomor 3 yang terakhir, ini 5 per akar 5 dikurang akar 3 ya. 5 dikurang akar 3. Oke, ini dikali sekawan. Sekawannya seperti tadi. Akar 5 tapi di sini kita pakai tambah ya. Jadi dia selalu berlawanan dan kita buat atas dan bawah harus sama ya. Akar 5 ditambah akar 3. Atasnya ditep dulu, ditulis begini dulu ya. Jangan dikalikan dulu. Karena siapa tahu nanti di bawahnya menghasilkan angka yang bisa kalian operasikan dengan angka 5. Ini 5 dikali akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Kemudian min dikali plus adalah min. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 5 dikali akar 5 plus akar 3 dibagi 2. Oke, bisa juga dituliskan 5 per 2 dikali akar 5 ditambah akar 3. Oke, ini jawaban hasil akhirnya. Paham ya? Paham. Saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kalau tidak masih ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Oke, sampai jumpa.